Kita lihat, nanti Pastor Ferry tolong baca, di dalam Markus, Injil Markus pasal 16, ayat yang ke-9 sampai 17. Kita baca banyak ayat malam ini. Injil Markus pasal 16, ayat 9 sampai 17. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan Amen. mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Yes. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Amen. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang yang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah, beritakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Bapak Ibu, kita sudah membaca cukup panjang, 1 perikop kurang lebih, tentang Yesus beberapa kali menampakkan diri dan kemudian mengutus murid-muridnya, lalu dia naik ke surga. Dalam peristiwa Minggu Kebangkitan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, belum banyak murid-murid Tuhan yang pernah bersama-sama Tuhan semasa hidupnya itu mengetahui bahwa Yesus bangkit dan melihat langsung kebangkitan Yesus atau Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Belum banyak. Jadi di sini Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemarin kita perhatikan yang paling pertama nampak kebangkitan Yesus, atau Yesus menampakkan diri kebangkitannya itu kepada orang ini adalah Maria. Dan kemudian ketika Petrus dan teman-temannya mereka sedang melaut, mereka kembali menjala ikan, Yesus pun menampakkan diri kepada mereka. Terus kemarin saya menyampaikan kepada saudara bagaimana Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dan Bapak Ibu tahu, dari semua tokoh Alkitab yang pernah Yesus tampakkan diri kepada mereka sampai pembacaan kita pada malam hari ini, kisah malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, semuanya mereka ada di dalam keadaan yang sedih, ada dalam keadaan ketakutan, ada di dalam keadaan hampir tidak ada harapan. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, justru Tuhan bukan sengaja membawa, tetapi Tuhan mengizinkan umat-umat Tuhan mengalami yang namanya pressure, mengalami yang namanya tekanan. Dan tekanan ini, Bapak Ibu Saudara, membuat umat-umat Tuhan kemudian membutuhkan seseorang yang bisa melepaskan dia daripada pressure, daripada tekanan, daripada masalah. Bapak Ibu, nanti Anda akan merasa membutuhkan Tuhan ketika Anda mengalami keadaan yang tidak enak. Amin. Cobalah kira-kira ujilah dirimu Bapak Ibu. Apakah ketika Anda dalam keadaan baik-baik saja, everything going alright, segala sesuatunya itu berjalan baik-baik saja, apakah Bapak Ibu Anda begitu merasa membutuhkan Tuhan?
Justru ketika keadaan kita baik-baik saja tanpa tekanan, tanpa goncangan, saya juga lebih lanjut akan berbicara tentang goncangan dan melambung tinggi, melayang tinggi bagai Raja Wali. Saudara terkasih di dalam Kristus Tuhan, kita memperhatikan kisah ini. Bagaimana kemudian Yesus pagi-pagi hari pertama minggu itu, mula-mula ia menampakkan dirinya kepada Maria, perempuan yang mengurapi kaki Yesus, mempersiapkan penguburan Yesus dengan mengurapi dengan minyak yang mahal. Bapak, Ibu, Saudara, lalu perempuan ini kemudian mulai berjalan dan pergi memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Anda lihat ayat 10. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Bapak Ibu, orang yang paling akan dicari oleh Yesus bukan orang yang lagi happy happy tetapi orang yang paling akan dicari oleh Yesus adalah orang yang sedang berkabung dan sedang menangis. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan Injil. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan kabar baik, berita. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan berita kebangkitan yang dibawa pesannya oleh Maria. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang siapa yang hidup, siapa yang mati? Dan siapa yang menyampaikan kabar kebangkitan itu? Tadi pagi Pastor James Lontok sudah menyampaikan hal-hal yang sangat penting buat kita Bapak Ibu Saudara ya, tentang Injil dan hoax. Jadi kita tahu bahwa Injil adalah berita kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Berita tentang Yesus yang mati. Siapa yang mati? Siapa yang bangkit? Yesus. Siapa yang memberitakan? Maria. Haleluya. Dan setelah itu, siapa lagi yang memberitakan di era saat ini? Anda, saya tuliskan. Sayalah orang yang akan Tuhan pakai untuk membawakan berita kebangkitan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan wanita ini kepada Yesus. Yesus ini walaupun menjadi berita yang sangat kontroversi. Tadi pagi Pak James sudah menyampaikan kepada kita bahwa imam-imam bahkan melakukan yang namanya menyuap orang-orang, membayar orang-orang untuk memberitakan berita hoax, ya. Sebuah berita dusta yang diberitakan berulang-ulang akan dianggap dan diterima sebagai kebenaran. Kata Hitler, ya. Nah, Bapak Ibu, betapa dahsyatnya kekuatan daripada informasi, betapa dahsyatnya kekuatan yang diinformasikan oleh WhatsApp, oleh jet-jet Anda, oleh sarana connecting people melalui jet-jet Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, Yesus adalah berita yang paling kontroversi, yang ekstrim. Bagaimana dia dieksekusi secara brutal, secara sadis. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, dia disalibkan dengan sangat menyedihkan dan mengerikan. Dan pada hari yang ketiga, masih dalam berkabung dan menangis, Maria dan beberapa perempuan yang lain, mereka pergi ke kubur. Dan setibanya di kubur, ketika masih berembun Bapak Ibu Saudara. Biasa perempuan-perempuan itu kan menggunakan kerudungnya. Kalau orang di Palestina sana, di Israel sana, Bapak Ibu Saudara, mereka biasa menggunakan kerudung, apalagi pagi-pagi. Nah, saat tiba di kubur yang masih berembun, kubur yang masih berbau kematian, karena mereka belum melek mata melihat tanda-tanda kebangkitan Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Kaget mereka. Loh, batu kubur sudah tergolek, sudah nggak menutup lagi kubur Yesus. Dan seorang malaikat duduk di atas batu itu dan berkata, "Hai ibu, dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Dia hidup." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan siapa yang menyampaikan berita ini? Setelah pada akhirnya Maria bertemu Tuhan sesudah kebangkitan. Maria ini adalah orang yang sangat suka bersama Tuhan. Saya percaya bahwa Maria ini mengalami Tuhan, tetapi dia perlu mengalami lebih dalam lagi setelah Yesus bangkit, bukan? Pastor James sudah sampaikan tadi.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, wanita ini yang tadinya tidak masuk ke dalam kubur, Bapak Ibu, tapi dia duduk menangis di luar. Ketika dilihat batu udah terbuka, dia tidak pergi mencari. Jadi tadi katanya berasumsi, iya gitu, bahwa dia sudah guru, sudah dicuri orang mayatnya gitu loh. Padahal Yesus sudah bangkit, Bapak Ibu, dia nggak tahu. Tapi dia punya asumsi. Jadi sekali lagi, asumsi yang Anda tidak buktikan kebenarannya, itu akan menjadi berita hoax. Bukan Injil lagi. Bapak Ibu, jadi tua-tua Israel melawan berita Injil dengan berita hoax. Maka bahkan mereka membayar orang-orang untuk memberitakan itu, ya Bapak Ibu Saudara. Dan wanita ini ketika dia mengetahui Yesus sudah bangkit, dia pernah bertemu dengan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia berlari, Bapak Ibu, padahal lagi berkabung dan menangis. Orang yang berkabung dan menangis, Bapak Ibu, kekuatannya itu akan tersedot oleh perkabungan dan tangisannya. Tetapi ketika mengetahui kabar Injil, Yesus yang mati itu sudah bangkit, membuat orang-orang yang dalam tekanan itu have power, punya kekuatan untuk bangkit, berlari, dan pergi memberitakan Injil. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah kita, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, sangat luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Kuasa daripada pemberitaan Injil, sangat luar biasa. Kuasa, kekuatan daripada pemberita Injil, di mana kekuatan pemberitaan Injil ini sanggup untuk membuat orang lemah menjadi kuat. Sanggup untuk membuat orang yang berduka cita menjadi menemukan kembali kekuatan dan sukacitanya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita perhatikan kebenaran firman Allah. Wanita ini begitu berani, Bapak Ibu Saudara. Nah, terkadang perhatikan, dalam musim tertentu kita akan mampu merubah protokol yang sudah teratur, Bapak Ibu. Jadi suatu keadaan, satu budaya yang sudah dijalankan bahkan bertahun-tahun bisa berubah oleh karena sesuatu terjadi dalam hidup seseorang. Bapak Ibu, bagaimana Yesus sedang mencari seseorang yang cukup berani untuk masuk ke dalam ruangan para pria, Bapak Ibu Saudara. Yesus sedang mencari seseorang yang punya cukup keberanian untuk masuk di dalam ruangan para lelaki untuk berkata pada mereka, aku melihat sendiri bahwa Yesus bangkit. Kematian sudah tidak berkuasa lagi atasnya. Yesus hidup, Yesus hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dibutuhkan keberanian. Dibutuhkan, Allah sedang mencari orang-orang di ujung akhir zaman ini untuk pergi dan memberitakan bahwa Yesus bangkit. Artinya, berita kebangkitan Yesus itu adalah berita penghiburan. Berita kebangkitan Yesus adalah berita kesembuhan. Berita kebangkitan Yesus adalah berita keselamatan. Berita kebangkitan Yesus adalah berita pemulihan. Berita kelepasan. Berita pintu-pintu terbuka. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, ada harapan. Berita kebangkitan Yesus adalah berita pengharapan. Sekali lagi Bapak Ibu terkasih, berita kebangkitan Yesus adalah berita pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Pastor Ferry tolong baca Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Ulangan 32 tentang Raja Wali. ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, Haleluya. dan tidak ada Allah asing menyertai Amen. dia.
Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperhatikan kebenaran firman Allah malam hari ini tentang Raja Wali dan anak Raja Wali. Tentang induk Raja Wali dan anak Raja Wali. Bapak Ibu Saudara, elang yang membumbung tinggi, yang melayangku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, adalah berbicara tentang terbang. Ya Bapak Ibu Saudara, terbang bukan jatuh. Tetapi Anda akan melihat bagaimana cara induk Raja Wali melatih anak-anaknya terbang. Untuk bisa terbang dia harus jatuh terlebih dahulu. Untuk bisa terbang dia harus dibongkar kenyamanannya. Bapak Ibu Saudara, orang yang belajar terbang pasti pernah alami jatuh. Jangan takut, jangan menjadi putus asa, jangan minder kalau Anda pernah jatuh dalam dosa. Jangan menjadi orang yang tidak punya pengharapan dan berhenti di situ dan tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa dalam hidupmu cuman karena Anda pernah jatuh. Cuman karena Anda mendapat label something dari orang lain. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. It's okay kok kalau kita jatuh. Gak masalah. Tadi saya doakan seorang ibu. Gak apa-apa Bu kalau engkau marah. Gak apa-apa Bu kalau engkau tersinggung. Gak apa-apa. Tuhan gak marah. Tuhan gak menghukummu. Saat ini belum. Iya. Iya. Tapi relakan dirimu untuk ditegur Tuhan dan bertobat. Gitu loh. Ya Bapak Ibu. Bukan marah-marah terus, gak pernah berhenti-berhenti. Tersinggung terus gitu loh. Ngomong yang pedes terus, yang nyakitin hati orang terus. Bukan Bapak Ibu ya. Kita perhatikan kebenaran firman Allah. Saudara, ini penting sekali. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Ini benar-benar saya mau bilang kepada kita sekalian. Amat sangat penting untuk kita ketahui di dalam kehidupan kita. Tunggu ya. Jika elang mengaduk, menggoyang bangkitkan, Alkitab bilang, menggoyang bangkitkan isi sarangnya Bapak Ibu Saudara, maka dia akan mendorong anak elang untuk keluar dari sangkar yang dia buat sendiri. Dia akan mendorong keluar dari sangkarnya yang nyaman. Apakah itu sebuah upaya untuk menghancurkan anak elang? Pikirkan ini Bapak Ibu Saudara. Apakah ketika induk elang mulai menggoyang bangkitkan isi sarangnya dan menyudutkan anaknya untuk segera anak itu keluar dari sarang dan jatuh ke tebing, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk jatuh ke tebing, tetapi Bapak Ibu Saudara untuk melatih dia untuk terbang. Tetapi perhatikan, saya mau katakan, ketika induk Raja Wali itu melakukan itu, apakah dia sedang berupaya untuk menghancurkan anak Raja Wali? No. Ini adalah tekanan yang akan menghasilkan kekuatan. Jadi, goncangan, masalah, pencobaan, tekanan yang dialami oleh anak Raja Wali, oleh Kristen yang belum dewasa, Kristen kanak-kanak, Bapak Ibu Saudara, Anda yang baru bertobat, Anda tidak akan nyaman-nyaman hidupmu. Anda akan mengalami ujian, testing, bahkan pencobaan. Tetapi percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah bahwa setiap upaya daripada induk Raja Wali untuk mengizinkan tekanan terjadi dalam hidup kita bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk melatih kita terbang. Melatih kita untuk melayang-layang di udara. Betapa indah Bapak Ibu Saudara hidup di atas udara. Hidup di udara itu indah sekali. Anda bisa melihat semuanya dengan jelas. Hidup orang yang hidup di dalam hadirat Allah,
Dia seumpama Raja Wali yang sedang terbang tinggi, melayang tinggi di dalam hadirat Tuhan. Dia akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan. Dia akan mendapatkan hal-hal yang istimewa, berita-berita pertama. Orang yang mendapatkan berita paling pertama dan dia posting, Bapak Ibu Saudara, orang itu pasti akan jadi terkenal. Kalau dia punya akun Twitter, Twitternya akan pasti banyak sekali follower. Kalau dia punya akun ya apa saja media sosial, IG, maka banyak orang akan follow dia, Bapak Ibu. Kenapa? Dia bahkan akan masuk TV sebagai pembawa berita pertama. Kenapa Bapak Ibu Saudara, ketika ada pesan, saya lupa, saya tidak sempat ngecek. Waktu saya sangat terbatas tadi, saya istirahat hari ini Bapak Ibu. Karena keluar dari pagi sampai siang dan pulang saya istirahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan saya tidak sempat mengecek, tetapi ada orang yang berlari untuk menyampaikan berita, ya Bapak Ibu, kepada Daud kalau nggak salah, ya. Dan kemudian tiba-tiba ada orang lain lagi yang Amasa kalau nggak salah. Dia bilang, kenapa Bapak Ibu? Orang tuh kepengen sekali menjadi orang pertama yang memviralkan sesuatu, orang pertama yang menyampaikan suatu berita. Nah, Bapak Ibu, Maria ini nggak perlu berlomba-lomba dengan murid-murid yang lain, tapi karena hanya dia yang menangkap pesan pertama kebangkitan Yesus, maka nggak ada orang lain yang berburu di belakang dia untuk kemudian menjadi orang paling pertama menyampaikan pesan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi perhatikan, goncangan, ujian, cobaan kita alami bukan untuk menghancurkan kita, bukan, tapi ini adalah training, latihan untuk kita terbang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kira-kira jika persediaan makanan daripada anak Raja Wali ini berhenti, kan anak Raja Wali belum bisa terbang. Nah, induk Raja Wali membuat sarang di atas bukit batu. Jadi kalau induknya tidak menyediakan makanan, anak Raja Wali tidak akan dapat makanan. Kalau induk tidak menyediakan makanan, Bapak Ibu, maka anak Raja Wali tidak akan mendapat makanan. Nah, ini tentunya menyakitkan buat anak-anak Raja Wali. Bapak Ibu, sudah diputuskan asupan makanan terhadap mereka, malah induk Raja Wali mengepak-ngepakkan sayapnya, membongkar semua bulu-bulu halus yang kemudian menyebabkan mereka harus terkena dengan sarang dari ranting-ranting yang tajam. Saudaraku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan mereka didorong oleh induknya sendiri, didorong keluar dari sarang dan jatuh ke tebing. Bapak Ibu, tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jahat, yang memberikan kepada kita, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, hal-hal yang akan membuat kita hancur. Tidak. Setiap yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita adalah untuk menguatkan kita, mendewasakan kita, untuk membuat kita bahkan punya kapasitas yang lebih besar, kemampuan yang lebih besar. Saudaraku, secara anak kecil berpikir, jika induk Raja Wali itu menghancurkan sarang kenyamanan, maka itu dia akan berkata, mamaku jahat amat, mama kok gitu, mama kok tega. Bapak Ibu perhatikan, cara Anda melihat pencobaan Anda, cara Anda melihat masalah yang Anda hadapi, Anda alami, akan menunjukkan Anda itu orang dewasa atau kanak-kanak. Anda itu Kristen dewasa atau Kristen kanak-kanak. Kalau Anda Kristen kanak-kanak, maka Anda akan melihat ketika ada cobaan, ada ketidaknyamanan dalam hidupmu, Anda akan berkata, aku sedang dilatih oleh Tuhan untuk terbang. Aku sedang dilatih oleh Tuhan untuk terbang. Aku sedang diperkuat otot-ototku untuk aku terbang. Aku tidak bakal jatuh. Kalaupun aku jatuh, firman Tuhan berkata, takkan sampai tergeletak. Apabila ia jatuh,
tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu, haleluya, itulah Tuhanmu, itulah Allahmu, itulah induk Raja Walimu, dan kita adalah anak-anak Raja Wali yang sedang didewasakan oleh Allah, sedang bertumbuh secara luar biasa bersama-sama dengan Tuhan yang melatih kita untuk terbang. Bapak Ibu Saudara, elang dewasa itu terbang. Perhatikan, bagi orang-orang elang dewasa, ketika dia terbang itu adalah terbang. Perhatikan ya, bagi elang dewasa ketika dia keluar dari sarangnya adalah soal terbang. Tapi bagi anak Raja Wali, soal terbang itu bukan soal terbang, tetapi soal jatuh. Mindset, pikiran kita, cara pandang kita, sekali lagi, kita adalah Raja Wali dewasa atau anak Raja Wali. Jadi anak Raja Wali akan melihat terbang itu adalah jatuh. Kok tega amat sih mama, ibu, kenapa sih ibu, bapak, kenapa engkau begitu terhadap aku? Ya Tuhan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan gitu. Yesus pun sempat menjadi seperti anak-anak yang berseru, berteriak, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena ada satu momen Yesus ada pada titik kelemahannya yang paling tinggi, di atas kayu salib, karena menanggung kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara ya, menanggung kelemahan kita. Yesus ada di titik sakit yang paling sakit karena menanggung sakit kita. Yesus ada pada titik susah yang paling susah karena menanggung kesusahan kita. Yesus ada pada titik tekanan yang paling keras, paling berat karena menanggung tekanan-tekanan kita. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Allahku, mama, ibu, kenapa engkau tidak memberi aku makan? Dalam proses elang jatuh dari sarang dan ngepakkan sayapnya, dia akan mengalami yang namanya ketegangan, kepanikan. Nah, itu adalah bagi anak Raja Wali.